Tuhan, kita akan berjumpa ya malam ini. Kita bertiga nggak masalah ya, karena 2-3 orang hadir, maka Tuhan juga ada tengah-tengah kita ya. Itu kita akan melanjutkan pembacaan dari Kisah Rasul 23 ayat 31 sampai 24 ayat yang ke-9 ya. Oke. Jadi malam ini kita akan sama-sama kembali membahas mengenai lanjutan pembacaan kita, yaitu di Kisah Rasul 23 ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Tuhan menguduskan di dalam kita hikmat ya. Amin. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, sungguh kuduskanlah waktu kami beberapa menit ke depan. Biarlah juga teman-teman yang tidak bisa hadir, Tuhan bisa kuatkan mereka, pakai mereka sama seperti Tuhan memakai kami. Juga rahmati kami yang hadir bisa menjadi terang dan garam, semakin hari semakin dikuatkan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa, kami terbatas, karena itu tambahkanlah dirimu kepada kami masing-masing. Terima kasih, kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Kita lanjut, belum share screen ya. Oke. Ya, sudah terlihat ya harusnya. Jadi kita melihat di sini di ayat yang sebelum-sebelumnya nanti kita akan review setelah kita baca ya. Kita cuma sedikit ayat, kita satu orang satu ayat ya, apa? Si Tuhan 23 ya, pasal 23 dari Kisah Rasul 31 berkata, lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam hari ke Antipatris. Keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, sedangkan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Amin. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus dan dari provinsi mana asalnya. Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Yang kedua, dituduh oleh pengacara agama Yahudi. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dengan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Kedua, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai membawa dakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana oleh bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Amin. Tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Terus, Ayat 5. Ayat 5 ya benar? ya. Kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan yang mencoba melanggar kekudusan Bait Allah, karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian.
Amin. Oke, jadi teman-teman membaca kita sampai di sini, ya, tapi meskipun singkat, kita bisa melihat beberapa perkara yang sangat penting ya, bagaimana ternyata menjadi orang Kristen itu sekali lagi adalah satu berkat terbesar, juga adalah satu tantangan terbesar bagi kita ya. Nah, jadi kita lihat di ayat-ayat awal tadi dari pasal 23 ayat 31 dibilang mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan bawanya pada malam hari ke Antipatris ya. Nah, di sini artinya apa? Paulus sampai didesak demikian. Ya, meskipun ternyata kita tahu bahwa Paulus itu nggak bersalah. Ya. Paulus ini memberitakan Injil kebenaran. Ya. Tapi kenapa harus sampai sedemikian? Ya. Nah, kita tahu bahwa iblis tidak tinggal diam ketika orang mulai mencari Tuhan, ya. Orang mulai mengasihi Tuhan, ya, dan demikian seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, nanti di rekaman kalau yang bisa lihat adalah kita seharusnya menjadi orang yang tidak undur dari perkara-perkara yang membuat kita rasanya Tuhan kok berat ya ikut Tuhan, ya Tuhan kok aku ikut Tuhan malah sengsara dan sebagainya. Nah, teman-teman, Paulus tidak pernah mengeluh. Ya. Paulus terus maju meskipun dia didakwa, meskipun dia hampir dianiaya, ya. Kita tahu juga bahwa sekali lagi ya, dia juga mengasihi orang, tapi kenapa dia ditindas dan seterusnya. Nah, jadi di ayat 33 dibilang setiba di Kaisarea orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Jadi sekali lagi kisah yang harus kita teladani adalah bagaimana Paulus ketika mendapatkan masalah dia tidak undur, ya, dia terus maju. Demikian juga dengan kita, kalau kita mau belajar setia. Tuhan, aku tadi ya kemarin ada 10 orang baca kitab, sekarang kok tinggal 5. Tuhan, kayaknya nggak usah deh baca Alkitab lagi. Tuhan, kemarin ada 5, sekarang tinggal 3, tinggal 2, nanti tinggal aku sendiri, udahlah, aku nggak usah baca Alkitab lagi. Nggak bisa, ya. Meskipun banyak perkara, kita perlu belajar untuk menyediakan waktu bagi Tuhan. Ya. Nah, kita lagi di ayat setelahnya dari pasal 24, ya. Dikatakan ayat yang kedua, ya, Paulus dipanggil menghadap dan tertulis mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu yang sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Nah, jadi mereka mengagung-agungkan Felix, ya, padahal dia juga adalah manusia. Bukan berarti kita harus tidak mengagungkannya, tapi kita menghormati boleh, tapi jangan sampai mengagungkan dia lebih daripada Allah. Sama seperti misalnya di Indonesia. Jokowi memang kita harus hormati sebagai presiden. Tapi jangan memuji-muji dan memuja-muja dia. Karena kehidupan, nafas, ya segala sesuatu bukan berasal dari dia, tapi berasal dari Tuhan. Nah, ini juga menjadi dorongan bagi kita. Jadi ayat 5 dan 6 ini sangat ya, terpukul ya seharusnya kalau kita melihat ini. Kami dapati bahwa ini adalah penyakit sampar. Bayangkan Paulus dianggap seperti penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Bayangkan, ini sangat menghina sekali. Ya. Nah, hari ini kalau kita nggak berjuang, ya maka perjuangan Paulus, ya apa yang telah Paulus kerjakan sia-sia. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita hanya, oh ya ada ibadah PMK aku ikut, ya ibadah hari Minggu aku ikut. Tapi penghidupan kita sehari-hari tidak menampilkan Kristus, maka sama saja kita menyia-nyiakan jari lelah Paulus dan para rasul lainnya. Nah, ayat 6, malah dia mencoba menanggal kekudusan bait Allah, oleh karena itu kami menanggap dia, hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari kita sama-sama kembali bertobat. Yang melihat situasi ini, semoga Tuhan mendapatkan kita sehari demi sehari, ya kita mungkin 15-30 menit sehari, baca kita pribadi maupun bersama, kita luangkan ya, supaya Tuhan juga boleh dimuliakan. Kita juga mendapatkan terang.
Amin. Jadi demikian ya, semoga Tuhan merahmati kita semua. Kita sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.